Yanbaghi lihamir risalah idza arada an yuaddiya ba'da wadha'ifi risalatihi al-bayaniyah an yuhsina ikhtiyar al-mawdu' alladhi yuridu bayanahu li jumhurihi. Hamilur risalah, para dai, penceramah, karena istilah dai itu lebih umum, Mbak. Bahkan kita yang nggak pernah ceramah pun bisa jadi termasuk dalam konteks dai. Dulu itu di Arab Saudi, dulu ya, di zaman Raja Fahad itu ada kayak semacam apa ya, pameran kayak fest gitu. Kalau di Jakarta sekarang itu ada misalnya kayak hijab fest, ada muslim fest gitu ya, festival. Di Saudi itu dulu ada namanya festival, judulnya bagus banget, zaman Raja Fahad, tapi ya Islam lagi bagus-bagusnya di Saudi waktu itu. Ada judul namanya Kun Da'iyan. Kun Da'iyan. Itu di seluruh Arab Saudi diadakan, Pak. Di kota-kota besar. Di Mekah, di Madinah, di Tabuk, Dammam, Jeddah. Wah, semua di Kun Da'iyan. Sebelum dulu ada permintaan dari sang paman Amerika. Itu dulu di sana ada festival Kun Da'iyan. Kenapa? Karena dai itu bisa jadi kita bukan ustadz, bukan alim, bukan kiai, bukan muallim, tapi kita adalah dai. Masya Allah, saya kemarin dapat nasihat dari seorang tukang penjual kelapa muda. Ini kadang dia jual, laki bini dijualan berdua. Pas saya beli sekitar jam 2 siang, saya beli, yang jualan suaminya. Saya tanya, kemana mas istrinya? Kok biasanya berdua sendiri? Jawabannya apa? Lagi ngaji ibunya. Masya Allah. Ngaji Quran? Saya bilang, enggak, di Majelis Taklim Ustaz. Di mana? Di Al-Awabin. Masya Allah. Wah. Akhirnya saya borong tuh, dia punya kelapa. Beli dah, akhirnya saya kagak mau, saya beli. Saya bagiin tukang parkir, cerita. Nyenengin orang, Masya Allah Pak. Itu kan dakwah dia Pak. Ketika ditanya, mana istri? Lagi ngaji. Itu pesan. Penjual nutup tokonya, tutup sedang sholat. Itu adalah dai. Betul nggak? Pegawai SPBU kembalian lebih. Pak, mohon izin Pak, ini kelebihan 5.000 rupiah. Emang buat abangnya, buat ngopi? Masya Allah dapat. Kan begitu. Itu adalah dai. Seorang tukang parkir, dai. Menjadi pesan dari perilaku-perilaku kita, dari tingkah laku kita, itu adalah dai. Dai itu bukan hanya yang berbicara di atas mimbar, bukan hanya yang megang mic, bukan yang ceramah, megang kitab, ngejelasin ini, ngejelasin itu, tahu tentang fikih, tahu tentang tafsir. Bukan. Itu bisa jadi dikatakan ulama. Bahkan ulama pun ada yang tidak menjadi dai. Kerjaannya cuma bahas kitab, ngajar doang, tetapi peran dakwahnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Tetapi yang kita temukan ulama-ulama dulu, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Syafi'i Hazami, Kiai zaman dulu, Kiai Nur Ali, siapa lagi? Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim dulu, Kiai Syukron, Kiai Mukhtar Romli, Mampang Perapatan, Kiai Haji Abdul Syakur Khairi, Rasuna Said tuh, Kuningan. Itu kiai-kiai yang bela-belain dia, keliling kampung, kadang nenteng kelapa dulu. Zaman dulu kan kelapa berharga Pak. Buat apaan? Nyanten. Orang dikasih kelapa girang nggak dulu? Girang, buat nyanten. Oh zaman sekarang kagak, udah jadi kara. Udah tinggal nyemplungin doang. Dan itu adalah perilaku mereka. Dulu kalau ada film namanya mengisahkan tentang sosok seorang Kiai Haji Rahmat Abdullah. Judul filmnya apa? Sang Murabi. Itu sayang seribu sayang. Orang itu terlalu menekankan, mengatakan ya itu Kiai PKS, padahal salah. Banyak yang kagak tahu. Kiai Haji Rahmat Abdullah itu murid terdekatnya Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Tanya, Kiai Haji Rahmat Abdullah itu adalah kadernya Asy-Syafi'iyah Bali Matraman.
Itu banyak yang nggak tahu. Karena yang bikin film sutradaranya orang-orang PKS disebutlah filmnya PKS. Padahal enggak. Itu kalau dilihat filmnya Pak, beliau itu adalah dai yang memberikan pesan dakwahnya itu bukan hanya dalam ceramah-ceramahnya, tetapi dalam tingkah lakunya. Saya ingat banget tuh, saya nonton film itu penangis saya. Saya nontonnya bukan di Indonesia, di Jeddah nontonnya. Ada temen, waktu itu kan zaman masih CD tuh, wah punya VCD udah keren banget tuh. Kita kagak punya, numpang nonton di rumah temen kita. Beliau kalau ada rezeki berlebih, nggak punya uang, adanya beras, keliling kampung, ditaruh tuh beras di depan rumah orang tua, orang duafa, keliling Pak. Kerasanya kapan? Kerasanya ketika dia sudah nggak ada. Kiai meninggal, kebaikannya ikut meninggal. Bukan berarti itu yang kita harapkan, bukan. Oh ternyata selama ini yang naroin beras, naroin gula, naroin makanan depan rumah saya beliau. Taunya dari mana? Beliau meninggal udah kagak ada lagi nganterin, dia orangnya. Seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin yang saya ceritakan tuh, istrinya baru tahu ketika dia mandikan jasad suaminya, pundaknya kanan kiri ada cengkoknya. Istrinya bingung, ini kenapa nih? Kok ada cengkoknya? Ternyata diceritakan bahwasanya suaminya itu setiap malam keluar. Di saat keluarganya itu udah bertidur semua, beliau keluar sama pembantunya. Pembantunya nggak dikasih ngangkat, dia ngangkat sendiri. Kenapa? Kalau ini buat saya ntar di akhirat, jangan. Dia taruh tuh gandum depan rumah duafa, masya Allah. Itu Kiai Rahmat Abdullah, itu murid terdekatnya. Kalau diceritain panjang, saya tahu betul Pak. Itu murid terdekatnya Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Beliau itu asli Kuningan. Mungkin kalau ada Ustadz Yusuf, saya kenal tuh. Karena beliau ada Kiai Ustadz Yusuf Asmawi ada. Beliau orang nggak jauh dari daerah RPI, Kiai Haji Abdul Syakur Khairi. Nah, wallahu alam, itu padahal gambaran beliau sebagai seorang dai luar biasa. Beliau di dalam rumah menjadi seorang ayah yang teladan, seorang suami yang teladan, di luar pun beliau menjadi seorang guru yang teladan. Nah, ini pentingnya luar biasa.